Salam audio. Pada kali ini saya ingin menerangkan tentang antena. Pertama saya ingin menerangkan apa itu antena. Antena adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah signal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Jadi dia akan terbagi kepada dua fungsi, yaitu transmitter dan receiver. Kalau transmitter itu mengubah arus listrik menjadi gelombang radio. Kalau receiver itu mengubah gelombang radio menjadi tegangan elektromagnetik. Antena itu ada beberapa tipe antena. Secara general itu terlalu banyak, tapi di sini saya hanya beberapa tipe antena. Kategori yang pertama itu omnidirectional antenna. Omnidirectional antenna itu ada dipole antenna, monopole antenna, wedge antenna, ground plane antenna, discone antenna, fiberglass omnidirectional antenna, ceiling dome antenna, ini biasanya untuk antena di atas, horizontal loop antenna. Ini secara general antena-antena yang di bawah kategori omnidirectional antenna. Kalau untuk omnidirectional antenna, angle yang diproduce oleh antena itu adalah 360 degree. Kalau kita lihat di sini, reception dia atau transmission dia untuk antena itu seperti donat, di mana dikelilingi 360 degree. Kita juga bisa lihat pola pattern di sini, Perbedaannya itu, horizontal dengan vertikal. Kita akan lihat horizontal dengan vertikal. Warna ini menentukan kekuatan signal yang ditransmit atau di-receive. Jadi kita bisa lihat ini pola patternnya, gain berapa, dia punya angle berapa, ini adalah pola pattern dari omnidirectional. Kita juga ada dipanggil kategori directional antenna ataupun kita panggil antena terarah. Antena terarah itu ada tipenya Yagi antena, ada patch antena, ada parabolic antena atau dish antena, ada LPDA, lock periodic dipole antena, ada helical antena, ada sektoral, ada horn. Ini adalah tipe-tipe antena di bawah kategori directional antena. Cara transmitting atau receiving antenanya berbeda dari omnidirectional antenna, di mana omnidirectional antenna 360 degree. Kalau directional antenna dia adalah horizontal dan vertikal, tapi mengarah ke satu arah. Jadi main direction, ke arah main direction. Jadi ke belakangnya enggak respons. Di sini kita akan lihat, kita akan lihat warna ini. Ini adalah
reception dengan transmission antenanya, di mana ada ke depan, ke belakangnya terlalu kecil. Dan di sini kita akan lihat pola patternnya untuk directional antena. Itu kita lihat di sini kurang lebih ini angle yang untuk directional antena itu sekitar 60 degree. Jadi angle beamnya itu sekitar 60 degree. Oke. Kelebihan menggunakan directional antena, jangkauannya lebih jauh atau lebih panjang compare dengan omnidirectional. Tapi omnidirectional kelebihannya itu dia lebih merata dari segi vertikal dan horizontal. Nanti kita bahas untuk next punya itunya. Di sini saya ingin menerangkan tentang Sennheiser antena. Sennheiser antena itu kita ada dua kategori, omnidirectional antena, pasif antena quarter wave. Ini pasif antena quarter wave, kita bisa lihat di sini. Oke, ini adalah pasif antena quarter wave yang selalunya biasa teman-teman purchase wireless atau in-ear monitor from Sennheiser. Dia akan bagi quarter wave antena. Ini adalah omnidirectional antena. Selepas itu kita ada pasif antena half wave. Half wave antena itu dia agak 2 kali panjang dari quarter wave antena. Itu biasanya di optional Sennheiser. Selepas itu kita ada pasif antena omnidirectional A1031U. Ini adalah antena omnidirectional A1031U di mana dia omnidirectional. So receptionnya ataupun transmissionnya itu 360 derajat. Oke. Yang keempat, aktif antena A3700 itu yang di sini. Dia adalah aktif, di mana aktif modul di mixkan dengan antena seperti di sini. Sebab saya nggak ada sampelnya. Lihat di sini, ini adalah aktif antenanya. Jadi unit ini sebenarnya sama dengan yang di sini bentuknya, yang digunakan untuk omnidirectional. Selepas itu kita masuk ke directional antena. Directional antena, Sennheiser mempunyai ADP UHF. ADP UHF yang ini. Teman-teman bisa lihat, ini ADP UHF, di mana ini adalah pasif. Selepas itu kita ada pasif antena A5000 CP. 5000 CP itu dia posisinya seperti semi parabolik ini. Saya nggak ada sampel untuk tunjukkan.
Tapi dia sebenarnya ini seperti satu bola dipecah dua, jadi sebelahnya digunakan untuk transmitting ataupun receiving. Yang ketiga kita ada aktif antena AWM UHF. Kita ada yang putih ini, AWM UHF. Ini adalah directional antenna juga, produced by Sennheiser. Dan yang keempat, aktif antena AD3700. Ya ini adalah AD3700 di mana modul aktifnya di sini. Dan kita bisa adjust menggunakan special tool ini untuk adjust gain-nya. Semua antena ini, semua antena ini bisa digunakan untuk in-ear monitor ataupun untuk mikrofon wireless, kecuali AWM UHF di mana hanya untuk mikrofon wireless. AWM UHF tidak bisa digunakan untuk in-ear monitor. Nanti untuk detail produk ini, gainnya berapa, dispersionnya berapa, dia punya plotnya berapa, nanti saya akan explain di produk detailnya nanti. Untuk Shure antena terbagi dua juga, omnidirectional antenna dan directional antenna. Omnidirectional antenna kita ada UA400 yang kecil ini. Ini adalah quarter wave, kurang lebih seperti ini juga, tetapi dia extension ini metal. Itu produk Shure. Selepas itu dia ada half wave UA8. Ini agak panjang dikit daripada quarter wave. Dan dia ada satu lagi pasif antena UA860 SWB yang ini. Saya pun nggak ada sampel ini. Yang ini adalah omnidirectional antenna juga. Selepas itu kita masuk ke directional antenna. Directional antenna kita ada pasif antena HA8089, ini helical. Ini 8089 adalah helical. Selepas itu kita ada pasif antena HA8091, ini parabolik ataupun dome. Seperti yang Sennheiser tadi, dia mempunyai reception dengan transmissionnya ke depan. Selepas itu kita ada aktif antena UA864. UA864 ini adalah reception antena untuk directional antena. Kategorinya directional antena, tipenya adalah UA864. Yang terakhir, aktif antena UA874. Ini adalah aktif antena. Di sini ada plus 12, plus 6, dan 0 dan minus 6. Ini aktif antena Shure tipe UA874. Range-nya itu di 470 MHz hingga
960 MHz. Untuk detail connection, detail reception, detail angle, nanti saya akan discuss di dalam separate topik terhadap produk detail. Di sini saya ada produk MA Pro Technology. Dia ada omnidirectional dan directional antena juga. Omnidirectional dia nggak mempunyai quarter wave, dia menggunakan half wave. Ini adalah antena half wave, di mana metal connection, tapi ini adalah plastik. Selepas itu kita ada pasif antena A1031U. Ini adalah antena untuk mikrofon wireless, bisa in-ear monitor pun bisa, dan dia adalah tipe omnidirectional. Selepas itu kita ada tipe directional, kategori directional antena, tipenya pasif antena A4000. Okey. Ini adalah pasif antena directional A4000. Range-nya itu dari 470 MHz sampai 1075 MHz. Angle-nya itu di 100 degree. Kita juga ada aktif antena U8800. Ini adalah aktif antena U8800, di mana dia ada plus 12 dB, plus 6 dB, 0 dB, dan minus 6 dB. Oke. Dan di sini ada RF overload. Kalau ada radio frekuensi overload, di sini akan kelihatan LED berwarna merah. Okay. Range ini 470 MHz sampai 960 MHz. Selepas itu kita ada tipe aktif antena U8866. Ini tipe 8866 aktif juga. Sama, gainnya ini 12 dB, 6 dB, 0 dan minus 6 dB. Range-nya 470 MHz sampai 960 MHz. Di sini juga ada display untuk RF overload. Arus listrik itu singa yang tak pernah mati sebelum sentuh besi. Selepas itu kita ada aktif antena A2001. Ini adalah aktif antena A2001, di mana sistem di sini adalah digital. Aktif antenanya udah digital. Dan kita ada RF overload juga di sini, indikator, di mana kalau RF overload dia akan LED warna merah akan menyala. Bermana kita tahu di situ ada overload radio frekuensi. Dan tampilan di dalam
processing semua adalah digital. Frekuensi range-nya itu 460 MHz sampai 970 MHz. Selepas itu kita ada aktif antena A3000. Ini adalah aktif antena di mana khusus untuk mikrofon wireless. Kalau yang lain-lain semua bisa untuk mikrofon wireless atau in-ear monitor. Tetapi A3000 ini hanya untuk mikrofon wireless. Kita bisa install ini di dinding atau di wall. Dan reception nanti saya akan explain di produk detail. Oke, untuk kali ini saya ada 3 pertanyaan. Nanti teman-teman bisa tulis di komentar. Yang pertama, apa perbedaan antara antena aktif dan antena pasif? Yang kedua, kapan kita memerlukan antena pasif atau antena aktif digunakan di lapangan untuk aplikasi apa? Yang ketiga, apa saja yang perlu dipertimbangkan saat teman-teman untuk memilih atau menggunakan antena omnidireksional atau direksional antena? Jadi teman-teman bisa tulis di komentar pandangan teman-teman. Nanti kita akan bahas di next episode. Sekian pada kali ini. Saya harap saya mendapat feedback dari teman-teman dari segi komen, saran, ataupun argue dengan presentasi saya tadi, supaya kita sama-sama memberi edukasi yang benar kepada publik. Jika teman-teman mau mengirim suggestion atau komen, bisa tulis di komentar atau bisa juga kirim ke email academic@4kentertainment.my.id atau WhatsApp kepada saya 085 8808 66 555. InsyaAllah saya akan merespon semua pertanyaan atau saran atau apa aja supaya kita sama-sama mengedukasi perkara yang benar dan engineering dan juga praktikal harus digabung menjadikan satu kesatuan supaya sistem di lapangan kita itu digunakan dengan secara benar. Saya Masri dari Poki Academy. Salam audio.